Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-12, Mati Seperti Benih. Minggu 11 September. Kepatuhan untuk pelayanan. Bacalah Filipi 2 ayat 5-9. Pesan penting apakah yang ada bagi kita dalam ayat-ayat ini? Budaya kontemporer mendesak kita semua untuk menuntut dan menegaskan hak-hak kita. Dan semua ini baik dan sering seperti itulah seharusnya. Tetapi seperti halnya Yesus, kehendak Allah mungkin meminta kita untuk menyerahkan hak-hak kita secara bebas untuk melayani Bapa dengan cara yang akan membuat dampak kekal bagi kerajaan Allah. Proses menyerahkan hak-hak kita tersebut mungkin sulit dan tidak nyaman, menciptakan kondisi cawan lebur. Lihatlah bagaimana Yesus melakukan ini. Ayat-ayat ini menggambarkan 3 langkah yang Yesus ambil dalam menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Lihatlah bagaimana Yesus melakukan ini di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Ayat-ayat ini menggambarkan 3 langkah yang Yesus ambil dalam menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Dan pada awalnya, Paulus mengingatkan kita memiliki pola pikir yang sama seperti Yesus Kristus. Untuk dapat menyelamatkan kita, Yesus menyerahkan kesetaraannya dengan Bapa dan pindah ke bumi dalam bentuk dan keterbatasan manusia. Yesus tidak datang sebagai manusia yang agung dan mulia, tetapi sebagai hamba manusia. Sebagai seorang hamba manusia, Yesus tidak hidup damai dan panjang umur, tetapi menjadi taat sampai mati. Bahkan dia tidak mati dengan cara yang agung dan mulia. Tidak, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam bidang kehidupan apakah teladan Yesus ini menjadi teladan bagi kita? Jika hak dan kesetaraan itu baik dan harus dilindungi, bagaimana Anda menjelaskan logika bahwa terkadang kita harus melepaskannya? Sekarang bacalah Filipi 2 ayat 9. Dengan cara apakah ayat ini membantu kita memahami logika ketundukan pada kehendak Bapa? Berdoalah memohon hikmat dari Roh Kudus dengan bertanya, hak apakah yang saya pegang saat ini yang sebenarnya dapat menjadi penghalang untuk tunduk pada kehendak Yesus dalam melayani keluarga saya, gereja saya, dan orang-orang di sekitar saya? Sejauh mana saya bersedia menanggung ketidaknyamanan untuk melayani orang lain dengan lebih efektif? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita melihat kepatuhan Yesus ketika ia datang ke dunia ini untuk melayani dan menyelesaikan misi penyelamatannya. Filipi 2 ayat 5 menyatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tujuan utama hidup kekristenan kita adalah menjadi seperti Kristus. Mengapa kita harus menjadi seperti Kristus? Karena ia telah melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara dan saya harus meneladani Yesus dalam hidupnya dan mengikuti jejak kehidupannya sehingga kita menjadi serupa dengan dia. Banyak orang Kristen mungkin bertanya, mana mungkin kita akan sama seperti dengan Yesus ketika ia hidup di dunia ini? Memang dalam keilahiannya tentu kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan mungkin dapat menjadi seperti Kristus. Tetapi jangan lupa, dia menjadi manusia dan dia menjadi sama seperti dengan kita. Tentu dengan demikian, dengan pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Roh akan memampukan kita untuk hidup sama seperti dengan Yesus ketika ia hidup. Apa sajakah yang harus kita teladani di dalam kehidupan pengalaman Yesus di dunia ini? Yang pertama adalah kerendahan hati. Alkitab mencatat, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus adalah sosok yang rendah hati. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani setiap kebutuhan manusia. Bahkan ia harus datang untuk mati, dan ia harus mati menanggung kesalahan manusia yang seharusnya ia tidak harus melakukannya karena ia tidak melakukan kejahatan. Ia adalah Allah, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, dan dia menjadi sama seperti dengan kita.
Dan apalagi di sana dikatakan dia menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang hidup di dalam kerendahan hati adalah orang yang rela melayani karena menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Karena 1 Korintus 4 ayat 1 Paulus menyatakan, demikianlah hendaknya orang yang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Banyak orang tidak menyadari akan hal ini karena mungkin kita memiliki kedudukan, kita dipandang oleh orang-orang, dipandang baik, kita berpengaruh. Tetapi di dalam pelajaran ini dikatakan bahwa hendaklah kita menjadi rendah hati. Dan yang kedua adalah kita patuh di dalam setiap pelayanan kita. Sama seperti dengan Yesus, dia taat, bahkan taat sampai mati untuk dapat melakukan akan misi ini. Dan pada akhirnya dia dapat melaksanakannya. Sebagai hamba manusia, Yesus tidak hidup damai ketika ia hidup di dunia ini karena dia taat sampai mati. Bahkan dia mati dengan cara yang tidak mulia. Dia mati di kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Mari kita merendahkan hati kita kepada Tuhan dan kita hidup di dalam kepatuhan, ketaatan di dalam setiap pelayanan kita, karena Yesus telah melakukan segalanya bagi kita. Itulah sebabnya kita sebagai pengikutnya, mari kita merendahkan akan hati kita dan taat menjalani akan kehidupan pelayanan kita. Dan ketika Tuhan datang, kita diselamatkan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus menjadi rendah hati dan patuh terhadap pelayanan yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.